Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Novi hari ini. Sekarang kita akan kembali IPA bersama secara daring. Sebelum kita mulai IPA, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Atau sudah siapkah dengan persembahannya? Oke, baik. Kalau kita semua sudah siap, jangan lupa untuk saat teduh terlebih dahulu. Mari sekarang kalau adik-adik sudah siap, siapkan Alkitab, siapkan persembahan. Adik-adik sudah saat teduh, sekarang kita akan memulai IPA kita hari ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh datang kembali ke IPA. Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus berkati IPA kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan melalui firman Tuhan dapat kami lakukan dan kami boleh memuji dengan lagu-lagu yang kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, adik-adik kalau juga sudah siap hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama. Tanganku hendak kupakai. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kalau sudah siap, duduk yang manis semua. Kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi di hari Minggu bersama dengan kakak Febri dalam IPA online. Kakak Febri mau tanya sama adik-adik di rumah nih, gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat semua kah? Puji Tuhan, syukur kalau dalam keadaan sehat semua. Walaupun di tengah pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita juga harus menjaga tubuh kita agar tetap fit dan juga tetap sehat. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan,
Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat serta anugerah-Mu yang kami rasakan hingga sampai saat ini, di mana Engkau masih mempertemukan kami anak-anak-Mu walaupun di ibadah online. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Mari adik-adik kita akan membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku nih pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak berada di suatu tempat dan adik-adik membutuhkan pertolongan? Apa sih yang adik-adik rasakan? Pasti tidak enak ya. Adik-adik merasa khawatir serta takut. Nah, hal ini sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Bangsa Israel berada di tanah pembuangan
karena mereka mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Adik-adik tahu nggak, kenapa sih bangsa Israel kok bisa berada di tanah pembuangan? Kira-kira mereka dihukum karena apa ya? Ya, bangsa Israel dihukum Allah karena mereka tidak taat dan setia kepada Allah. Sehingga mereka ditempatkan di tanah pembuangan. Nah, di tanah pembuangan ini bangsa Israel merasa sangat tidak nyaman. Mereka berada di bawah tekanan karena mereka berada di bawah penjajahan. Oleh karena itu, bangsa Israel meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, melihat keadaan bangsa Israel, Tuhan Allah tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan Allah masih memperhatikan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah akan menyampaikan sebuah pesan. Siapa di sini yang tahu Nabi Yesaya akan memberikan pesan apa kepada bangsa Israel? Ya, Nabi Yesaya memberikan pesan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan memperoleh keselamatan jika mereka bisa taat dan setia kepada Tuhan. Melalui cerita bangsa Israel dan Nabi Yesaya ini, kita diajarkan 3 hal adik-adik. Yang pertama, kita akan diberikan keselamatan jika kita taat dan setia kepada Allah. Lalu yang kedua, kita akan diberikan pemulihan jika kita bisa melakukan kehendak Allah dan kita bisa menerapkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, Tuhan Allah akan memberikan upah kepada orang yang percaya kepadanya jika ia setia dan taat. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menerapkan taat dan setia itu loh adik-adik. Dengan cara gimana sih Kak? Contohnya, ketika adik-adik mendapatkan tugas dari sekolah nih, misalnya ada PR yang harus dikerjakan, tapi adik-adik malah menundanya. Saat adik-adik sedang tanggung nih dalam bermain game, adik-adik malah memilih gamenya, tidak langsung mengerjakan PR-nya. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Terus sebagai contoh yang lain, jika orang tua adik-adik, papa atau mama meminta tolong kepada adik-adik untuk mengerjakan sesuatu, adik-adik harus mau ya, adik-adik tidak boleh menunda, karena papa mama kita itu sebagai wakil Tuhan di bumi ini. Nah, sebagai pesan penutup, Kakak Febri akan memberikan pesan kepada adik-adik di rumah untuk kita sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa setia dan taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah membaca serta mendengarkan isi dari firman Tuhan. Kini Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa.
Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah, untuk segala penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kami Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami dan membimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami boleh menerapkannya di dalam hidup beriman kami. Ajarlah Tuhan untuk kami dapat selalu setia serta taat kepadamu, agar kami juga mau melakukan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoakan untuk kehidupan kami sepekan yang akan datang, segala rencana kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang serta, Tuhan yang jaga itu. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa ini ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik tadi. Yuk, kita akan bernyanyi bersama-sama untuk memberikan persembahan. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik telah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Sekarang kami mau berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kiranya boleh digunakan untuk pelayanan dan kesaksian di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, saatnya kita sekarang akan bernyanyi bersama-sama kembali. Adik-adik mari bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung IMPA Online. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti IMPA Online ini. Dan jangan lupa, minggu depan tetap ikuti IMPA Online ya. Dan jangan lupa juga, seperti firman Tuhan yang disampaikan pada minggu ini, mengajarkan kita untuk dapat setia dan taat kepada Tuhan. Dengan adik-adik mengikuti IMPA Online, adik-adik juga belajar loh untuk setia dan taat kepada Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri IMPA pada hari ini, mari kita berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai IMPA kami pada hari ini. Ya Bapa, biarlah IMPA ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami mau meminta maaf dan memohon ampun Tuhan, jikalau kami di dalam mengikuti IMPA Online kami tidak serius, kami masih main-main. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengubah kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik di hari-hari berikutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa kami naikkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik, IMPA hari ini sudah selesai. Adik-adik sudah memuji Tuhan dan